بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال الإمام كل إرشاد وصل بلاد العباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحجاج رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين وأنه تعالى على كل شيء قدير وبكل شيء عليم قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Di antara kewajiban keimanan kita kepada Allah Ta'ala yaitu kita wajib meyakini bahwasanya Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesuatu di sini segalanya. Orang sakit menjadi sembuh, yang sembuh jadi sakit. Yang kaya dijadikan bangkrut dalam sekejap, yang bangkrut menjadi kaya sekejap. Yang buta bisa melihat, yang melihat bisa buta. Yang mukmin dijadikan kafir, naudzubillah, yang kafir jadikan mukmin. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah ini Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga bentuk respon kita kalau kita mengetahui dan meyakini Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu dan dialah yang memiliki kun fayakun. Kalau sudah Allah mengatakan jadilah, maka pasti terjadi. Tidak ada sebab, tidak mengapa. Karena Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Orang yang di hatinya terdapat keimanan kuat, Allah Maha segala, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka dia akan hanya mengharap kepadanya. Dia akan mengharap hanya kepada Allah. Dan dia putus harapan dia kepada selain Allah. Dia enggak mengharap kepada fulan yang kaya, fulan yang punya masa yang banyak, fulan yang jabatannya tinggi, fulan yang punya kekuatan militer, kekuatan ini, dia enggak mengharap ke mereka. Karena dia tahu yang Maha Kuasa hanya Allah. Yang lain kalau Allah tidak berkehendak, gak mungkin bisa melakukan apapun. Dari sinilah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Ma asabaka
lam yakun liyukhti'ak. Sesuatu yang pasti mengenai engkau, mau itu kebaikan atau keburukan, tidak mungkin meleset darimu. Kasarannya itu, kalau itu rezeki saya, tidak mungkin nggak mampir ke saya. Wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Dan sesuatu yang nggak mungkin mengenai engkau, mustahil akan mengenai engkau. Artinya apa? Kalau memang itu bukan jatahmu, walaupun engkau kejar, walaupun depan engkau di depan mata, tidak mungkin engkau dapat. Karena itu bukan rezekimu. Dari sini kalau orang yakin apa yang sudah menjadi jatah dia tidak mungkin kemana-mana, maka dia tidak akan rebutan urusan rizki. Nggak mungkin dia rebutan urusan rizki, apalagi sampai naudzubillah melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau nggak saya ambil, dia ambil orang. Nggak mungkin. Mukmin nggak demikian. Orang beriman nggak seperti itu. Kalau beriman, kenapa? Karena dia tahu jatah dia nggak mungkin berkurang. Kalau sudah itu jatah saya pasti mampir. Kalau bukan jatah saya, walaupun di genggaman tangan, nggak mungkin saya nikmati. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu beliau mengatakan, jika engkau bisa terbang, seandainya sesuatu itu bukan rezeki engkau, nggak akan bisa engkau raih. Engkau bisa terbang, ngambil rezeki itu bisa terbang, nggak akan bisa engkau raih kalau bukan jatahmu. Tapi kalau itu rezeki jatahmu, walaupun di dahinya singa ini siapa yang berani ngambil di dahinya singa? Tapi itu kalau jatah engkau pasti mampir. Ini keyakinan orang beriman seperti itu. Sehingga apa? Dia akan sibuk kepada Allah, tugas-tugas dari Allah apa, dan dia merasa tenang dengan jaminan Allah. Sehingga disebutkan dalam salah satu ucapan Imam Syafi'i, beliau mengatakan, wariskuka laisa yumkisu ta'anni. Rezekimu itu tidak berkurang dengan engkau pelan-pelan mencarinya. Engkau santai nyarinya, itu enggak berkurang dengan sebab engkau santai itu. Walaysa yazidu fir rizqil ana'u. Capekmu, goyohmu juga tidak menambah rezeki. Takarannya sudah sesuai. Kalau mau capek ibadahnya. Kalau mau capek ibadah. Artinya di sini banyak orang salah persepsi, sehingga dia menjadikan seluruh tenaganya, seluruh waktunya, pikirannya untuk mencari yang sudah dijamin. Apa itu rezeki? Tapi dia malah mengentengkan sesuatu yang belum ada jaminan. Apa itu? Ibadah dia yang belum ada jaminan, yang itu adalah penentu dia bahagia atau enggak di akhirat. Dia santai. Tapi urusan yang sudah terjamin dia ngoyok nyarinya. Ini kan terbalik. Sehingga orang yang meyakini innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa atas segala sesuatu, yang pertama adalah dia pasti mengharap hanya kepada Allah. Karena selain Allah enggak qadir. Selain Allah tidak ada yang kuasa. Jangankan orang lain, Anda saja menyelamatkan Anda dari musibah yang sudah dipastikan, Anda enggak mampu kok. Orang tua itu ketika punya anak, pasti semua orang tua ingin semua anaknya makmur, sukses. Tapi lihat hasilnya, apakah sama? Beda. Sekolahnya sama, biayanya, uang sakunya sama, kok hasilnya beda?
berarti ada yang menentukan selain Anda. Siapa? Allah. Ada yang mengatur, Anda pun diatur, anak Anda pun diatur, bukan Anda yang ngatur. Dari sini ketahuan lemahnya kita. Sekuat-kuatnya orang, dia nggak bisa ngatur kapan dia wafat. Sekuat-kuatnya orang, dia nggak bisa ngatur di kapan dia wafat. Artinya apa? Dia lemah. Bagaimana seseorang itu mengharap pada yang lemah, sementara ada yang maha kuasa, yaitu Allah. Wa bikulli syai'in alim, dan Allah Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu, termasuk sesuatu itu perbuatan engkau dalam kesembunyian, maksiatmu dalam kesendirian. Allah tahu. Kertekan hatimu, kertekan hati pengen ini, Allah tahu. Sehingga disebutkan orang-orang soleh itu berdoa bukan minta hajat, tapi ibadah. Jadi mereka berdoa itu karena perintah Allah, disuruh doa. Saya disuruh doa, ya saya berdoa. Kamu gak minta hajat, Allah maha tahu hajat saya. Allah tahu kok. Tanpa saya minta pun Allah ngerti hajat saya apa. Allah maha tahu apa yang di hati. Terus kenapa sampai berdoa tiap sholat? Karena Allah nyuruh berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku ijabahi. Itu aja. Tapi semua hajatku Allah tahu sebelum aku ucapkan. Allah tahu sebelum aku ucapkan. Ini orang yang yakin, orang yang beriman seperti ini. Disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau itu dilempar dengan minjang ini ketapel raksasa. Mungkin sampean kalau pernah lihat film-film kolosal ya, itu ada ketapel ya, yang mana batu berapi dilemparkan. Nah, kayak gitu. Sewaktu ketahuan Nabi Ibrahim ini memenggal kepala-kepala berhala, dan disisakan satu yang paling besar digantungkan kapak di leher patung yang besar itu. Maka waktu itu Namrud marah dan dia menyuruh pasukannya untuk bikin kobaran api yang besar untuk dilemparkan Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api itu. Setelah dibikin, api ini sudah menjalar, sudah sangat besar baranya, baru dilemparlah Nabi Ibrahim ini dengan ketapel raksasa itu. Dilempar di tengah-tengah udara. Itu datang Jibril. Di saking jauhnya ya. Datang Jibril. Ya Ibrahim, apakah kamu punya hajat? Ya sudah ngerti mau kebakar masih tanya Nabi Jibril. Ya Ibrahim, apakah kau punya hajat? Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Kalau kepada engkau enggak punya hajat. Ngapain hajat kepada makhluk? Ini makhluk juga. Jibril enggak punya kuasa apa-apa. Semua gerakan dia pasti dengan izin Allah. Karena pada engkau aku enggak ada hajat, wahai Jibril. Maka Jibril mengatakan, halla sa'alta rabbak. Kalau gitu minta kamu kepada Allah. Kamu ini dalam keadaan hampir kritis, mau masuk ke api. Minta kepada Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Ilmuhu bihadi yuni an su'ali. Pengetahuan Allah akan keadaanku sudah cukup, nggak perlu aku minta lagi. Allah sudah tahu kok aku dalam keadaan kritis kayak gini, genting kayak gini. Allah ngerti, nggak perlu aku minta. Nah ini imannya orang sudah level Nabi, Pak. Maka subhanallah, gara-gara adab Nabi Ibrahim ini, Allah berfirman kepada api tersebut, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan untuk Ibrahim. Ini Masya Allah, di dalam kalimat itu banyak hikmah. Pertama, jadilah engkau dingin, bukan dingin yang mematikan.
Panas bisa mematikan, dingin pun bisa. Tapi tambahi wasalaman, dingin yang selamat, bukan dingin yang mematikan. Apakah untuk semua? Tidak, khusus Nabi Ibrahim. Kalau ini nggak pakai ala Ibrahim, kita nggak bisa masak sampai sekarang. Karena api nggak ada yang panas, dingin semua. Tapi ini khusus Nabi Ibrahim di kasus hari tersebut. Nah, ini bagaimana seseorang yang yakin kepada Allah, pertolongan Allah itu cepat. Orang-orang soleh itu banyak berdoa, bukan karena pengen ngasih tahu, ya Rob ini loh hajat saya, bukan. Karena mereka tahu Allah Maha tahu. Tanpa saya sebutkan hajat saya, Allah Maha tahu. Cuman Allah ngerti, Allah lebih tahu kebutuhan saya itu di waktu kapan. Kita minta mobil, tapi Allah tahu ini kasih mobil sekarang repot nih. Bisa hadir pengajian nih. Allah lebih ngerti kapan ketika memberi itu. Karena kita nggak ngerti, Allah yang tahu. Allah dalam Al-Quran berfirman, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu, kalian tidak tahu. Adabnya orang yang nggak tahu apa? Diam saja, jangan suudzon. Kita sering minta pada Allah banyak-banyak, tapi kok belum dikabul, akhirnya suudzon. Wah, berarti Allah nggak ngabulkan doa saya. Bukan, Allah ini Maha mendengar, Maha tahu. Cuman untuk sekarang belum waktunya engkau diuji. Untuk sekarang belum masanya, nanti ada masanya itu. Cuman kita yang tergesa-gesa ini pengen cepat. Ini kesalahan kita di situ. Nah, sehingga respon seorang beriman ketika dia meyakini, mengimani Allah itu Maha tahu. Pertama, dalam masalah doa, dia tetap berdoa dan dia tahu hajat dia itu Allah ngerti. Yang kedua, orang kalau sudah mengerti Allah Maha tahu, dia akan berhati-hati. Dia tidak akan bermaksiat di tempat yang sepi, sebagaimana dia nggak mungkin bermaksiat di halayak ramai. Orang kalau hanya menjaga harga diri di depan orang, dia Masya Allah pengennya tasbih terus. Kenapa? Dilihat orang. Kalau di kamar sendirian, HP terus, lain lagi sudah. Ya, scroll HP bukan tasbih. Kenapa? Gak ada yang lihat. Ini imannya kurang. Kalau orang yang beriman sama saja di depan orang sendirian sama. Kenapa? Karena dia tahu Allah lihat juga. Yang ngasih pahala, yang ngasih siksa Allah. Yang ngasih pahala, yang ngasih siksa Allah. Gak peduli pujian orang, gak peduli mau dipuji mau enggak, yang membalas Allah. Sehingga orang yang demikian mukhlis, orang yang iman kepada Allah bahwasanya Allah Maha tahu, itu bisa ikhlas. Orang kalau dia kurang imannya bahwasanya Allah ini Maha tahu, kurang ikhlas, depan orang Masya Allah, di belakang lain lagi. Dia ibadah kalau orang lihat, seakan-akan Allah di nomor sekian, seakan-akan Allah nomor sekian, padahal Allah perhatikan terus. Wah ya mbakku, apa yang kamu kerjakan ini? Apa yang kamu kerjakan? Nah, dalam hal ini, ya, seseorang yang meyakini Allah Maha tahu, maka dia akan terus menjaga diri dari maksiat walaupun dalam kesendirian. Dia akan tetap menjalankan perintah Allah walaupun tidak ada yang melihat dia. Bahkan orang yang seperti ini lebih senang ibadah di waktu gak ada orang daripada rame. Nabi SAW sudah memberi isyarat akan hal itu. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad, ya ayyuhan nas, afshus salam wa atimut ta'am wa silul arham
Wasallu billail wan nasu niyam tadkhul jannah bisalam. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berilah makanan kepada orang yang membutuhkan, sambunglah silaturahim, dan sholatlah kalian di malam hari ketika banyak orang tidur. Artinya apa? Waktu orang banyak yang gak hadir, yang gak sadar, di rumah Anda semua tidur, waktu itu kamu sholat. Maka kalau mengerjakan ini semua, kata Nabi, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Artinya gak masuk neraka terlebih dahulu. Gak masuk neraka terlebih dahulu. Bahkan disebutkan ibadah yang sembunyi-sembunyi itu lebih kuat diterimanya oleh Allah daripada yang tampak. Kenapa? Karena tampak gak selamat dari riya. Orang yang nampakkan ibadah bisa jadi hatinya seneng, gembira, bangga, karena ada yang lihat. Kalau sendiri siapa yang mau dia banggakan? Ke siapa dia bangga? Dari sinilah keyakinan Allah Maha Tahu kalau sudah masuk ke dalam relung hati, menjadikan orang itu mukhlis dalam ibadah. Dan dia nggak peduli nilai orang, nggak peduli. Wah, pulang kok nggak pernah ke masjid. Yang dia lihat masjid sini aja. Padahal mungkin dia ke masjid sana, kita nggak tahu. Kita cuma menilai di masjid sini aja. Nggak boleh ke masjid sana. Memang sampai pernah melihat dia di masjid manapun. Kita misalnya di sini terus, nggak pernah lihat ke masjid lain-lainnya. Sehingga ketika orang itu nggak sholat di sini, nggak pernah ke masjid, nggak boleh. Kenapa? Karena dalam masalah ini kita nggak bisa menilai orang demikian. Sama di dalam masalah kita menghukumi orang itu sering ngaji, sering sholat, sering sodako. Kita jangan menilai orang ini jarang sodako. Gara-gara ketika kotak masjid berjalan di hari Jumat nggak pernah naruh. Bagaimana kita tahu? Mungkin dia sodako sembunyi-sembunyi, mungkin dia sedekahnya pakai transferan, mungkin ini banyak kita nggak ngerti. Sehingga jangan menilai seseorang gara-gara kita melihat hanya 5 detik, 5 menit dalam sehari semalamnya. Kita nggak melihat dia 24 jam. Nah, di sini penting. Terus yang selanjutnya, orang yang meyakini Allah Maha Tahu, dia tidak merasa ketakutan. Kenapa? Karena Allah akan bersama dia. Selama dia benar, walaupun gak punya teman, walaupun gak punya pasukan, dia merasa tenang. Kenapa? Allah ngerti keadaannya. Allah ngerti. Dalam kesendirian, dia gak takut. Kenapa? Ada Allah. Disebutkan ketika Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq dikejar orang-orang kafir Quraisy. Beliau bersembunyi di Gua Thur, yang mana ini kecil guanya. Ya, orang-orang kafir itu di atas kudanya, di atas ini. Kalau mereka ngintip dikit kelihatan sudah. Ini Sayyidina Abu Bakar gelisah. Apa kata Nabi? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, tidak usah gelisah. Allah bersama kita. Ini ucapan orang yakin. Kalau orang nggak yakin, dia nganggap saya sendirian kayak apa nih? Ada Allah yang maha kuat. Selama Anda nggak bermaksiat pada Allah, mustahil Anda nggak ditolong. Yang berhak takut itu yang jarang sholat. Yang berhak ketakutan itu yang masih melanggar aturan Allah. Berhak dia. Karena Allah maha kuasa mencabut nikmatnya. Allah maha kuasa mencabut kekuatannya. Kekuatan orang itu maha kuasa. Tapi kalau orang itu mengerjakan segala yang diperintahkan, meninggalkan segala yang dilarang, dia aman. Karena dia tahu ada Allah. Allah tidak pernah tidur. Allah lihat saya terus. Dia merasa aman.
Dan disinilah para wali-wali Allah itu disebutkan dalam Al-Quran ciri-ciri para aulia Allah apa? Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah para wali-wali Allah itu tidak pernah ada rasa takut kepada makhluk di hatinya. Tidak pernah ada rasa takut. Kenapa? Karena mereka punya Allah yang maha kuat, yang maha kuasa. Punya Allah, nggak pernah rasa takut. Walahum yahzanun, dan mereka nggak pernah bersedih urusan duniawi. Nah, ini ciri-cirinya. Kenapa? Tenang hatinya dengan adanya Allah. Wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang meleset dari pengetahuan Tuhanmu sesuatu di langit atau di bumi, tidak pernah meleset. Pasti Allah tahu. Bahkan jumlah bintang gemintang di langit, daun yang berjatuhan dari pohon ini pohon itu, Allah ngerti jumlahnya. Kapan turunnya Allah paham. Kenapa? Karena ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Bahkan apa yang akan kita lakukan Allah tahu. Karena yang ngatur hidup kita, yang menulis skenario hidup kita itu Allah Ta'ala. Sehingga dalam hal ini, seseorang yang meyakini Allah Maha Tahu, dia tenang, dia merasa tentram, karena dia merasa bersama Allah. Dengan syarat dia nggak melanggar. Justru dia sangat ketakutan kalau dia ini melanggar, dan cepat-cepat dia istighfar. Kenapa? Karena khawatir kemurkaan Allah. Jangan lama-lama bikin murka Allah, jangan lama-lama. Kenapa? Karena kalau sudah Allah murka, maka tidak akan bisa untuk dicabut daripada adab Allah itu. Sehingga disebutkan oleh Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali bin As-Sajjad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Innallaha khabba thalatha fi thalatha. Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Di antara 3 itu apa? Allah menyembunyikan murkanya dalam setiap kemaksiatannya. Artinya apa? Jangan remehkan maksiat kecil. Bisa jadi itu penyebab murka Allah. Kadang kita masih kecil aja, wudu selesai, sholat sunnah selesai. Nah, hati-hati. Termasuk dosa besar adalah mengentengkan dosa. Termasuk dosa besar kalau orang itu mengentengkan dosa. Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, beliau mengatakan, kalau kita mengetahui kepada siapa kita bermaksiat, maka tidak ada istilah dosa kecil, semua dosa besar. Kalau kita tahu yang kita langgar ini siapa, kalau kita tahu yang kita langgar aturannya ini siapa, Allah yang Maha Agung, maka nggak ada istilah dosa kecil, Pak. Kenapa? Karena yang kita langgar aturan Zat yang Maha Kuasa. Ini yang menjadikan adab orang-orang soleh itu tinggi, nggak sembrono. Kadang-kadang sebagian masyarakat ya terlalu mengentengkan. Allah Maha Pengampun, insya Allah gampang aja. Ini hati-hati. Betul Allah Maha Pengampun, tapi Allah juga punya adab yang pedih. Allah juga punya neraka, hati-hati. Sehingga di sini obat paling mujarab untuk masyarakat sekarang ini adalah diberi rasa takut. Jangan beri banyak pengharapan karena bikin mereka terlena. Kasih rasa takut. Untuk pengharapan nanti kalau sudah mau meninggal, kasih pengharapan agar dia merasakan baik kepada Allah sebelum wafat. Ya. Nah, kemudian dikatakan wa annahu ta'ala muridun lil kainat mudabbirun lil hadisat wa annahu la yakunu kain min khairin aw syarrin aw nafin aw dhurrin illa bi qada'ihi wa masyiatihi.
Dan wajib kita meyakini bahwasanya Allah Ta'ala maha berkehendak untuk seluruh makhluk yang ada. Mudabbirun, maha mengatur lil hadisat untuk seluruh ciptaannya. Artinya di sini semua yang ada ini Allah kehendaki dan Allah atur. Buminya, langitnya, ya. Kalau sudah mengetahui semua ini diatur, maka sikap orang yang mengimani Allah maha mengatur adalah pasrah kepada Allah. Arti pasrah jangan diartikan nggak ngapa-ngapain. Besok saya pasrah saja dah, nggak ngapa-ngapain, tidak. Silahkan beramal, tapi hasil finalnya serahkan pada Allah. Hasil finalnya serahkan pada Allah. Tidak boleh seseorang itu, oh ini kalau hitung-hitungan saya pasti berhasil, nggak mungkin gagal, nggak boleh. Berarti dia orang nggak beriman. Atau dia mengatakan nasib saya tergantung saya, masa depan saya itu di tangan saya. Ini ucapan sering terucap dari lisan seorang muslim. Ketahuilah ucapan seperti ini nggak boleh, bahkan bisa menafikan keimanan. Kenapa? Seakan-akan yang berkehendak untuk dirinya dia sendiri, tidak. Yang berkehendak Allah. Ya. Sehingga dalam hal ini silahkan beramal, silahkan berusaha, tapi tetap tawakal kepada Allah. Tawakal di sini apa Ustaz? Memasrahkan hasilnya kepada Allah. Kalau gampangannya itu urusan rezeki, contoh itu kita belajar dari orang yang memancing. Orang mancing itu yang penting sudah melempar kail, ada umpan, sudah ditunggu. Ikhtiar ini sudah, tinggal tawakal. Apa? Nunggu ikan memakan umpannya. Kadang sampai sore nggak dapat, pulang waktunya sholat pulang. Apakah kapok? Tidak. Besok mancing lagi. Itu orang mancing. Seperti itulah filosofi orang yang tawakal. Buka toko, waktu sholat. Ada nggak ada orang, kalau sudah waktunya senja tutup, besok buka lagi. Kenapa? Karena dia tahu saya cuman bisa ikhtiar. Yang mengatur rezeki adalah Allah. Nah ini orang yang mukmin benar-benar seperti itu. Jangan sampai seperti orang-orang yang nggak beriman. Apa? Harus dapat hari ini sekian. Kalau nggak dapat, libur dulu sholat, libur dulu pengajian. Kenapa? Ada targetnya. Ini salah. Muslim nggak demikian, Pak. Muslim itu menyerahkan urusannya kepada Allah, tapi tetap ikhtiar. Kayak orang mancing itu. Nggak ada orang mancing itu kapok, nggak mancing lagi, nggak ada. Dia tetap mancing, walaupun nggak dapat mancing. Tinggal ke pasar aja beli ikan selesai. Tapi hobi tetap. Nah, kenapa? Untuk mengajari hatinya bahwasanya tugas saya cuma ikhtiar. Tapi yang menggerakkan ikan memakan umpan saya Allah Ta'ala. Selesai. Itu filosofi di dalam jadi rezeki seperti itu. Ya. Sehingga orang kalau mengerti demikian, dia tidak akan curang dalam mencari rezeki. Dia tidak akan sampai mengurangi timbangan, menipu, nggak sampai gitu. Kenapa? Karena dia tahu yang ngatur rezeki Allah. Kita ini cuma disuruh usaha. Itu aja, disuruh usaha, itu usaha sudah. Ya, nah ini diantara orang yang meyakini kuat di hatinya Allah maha mengatur alam. Termasuk juga kadang-kadang sering kita ini terbersit, wah ini Indonesia ini lama-kelamaan hancur nih kalau model ini. Sini korupsi sekian triliun, sini sekian, bisa hancur, bisa tahu nih. Ingat, yang ngatur Indonesia bukan presidennya, bukan pemerintahnya. Indonesia termasuk ciptaan Allah. Yang di dalamnya ciptaan Allah semua. Artinya yang ngatur Allah.
Jangan Anda suudzon, wah ini bisa hancur tahun sekian puluh. Nah, ya. Nah, ini termasuk daripada seakan-akan alam ini nggak ada yang ngatur. Orang kafir mengalahkan muslim, muslim mengalahkan kafir, itu semua Allah atur. Bukan mereka yang punya senjata canggih itu yang ngatur, bukan. Semua Allah yang ngatur. Dari sinilah kekuatan iman ini muncul. Insya Allah kita lanjutkan ya, kajian tentang masalah keimanan ini yang zaman sekarang mulai luntur, ya mulai luntur, sehingga kita melihat banyak orang memakan haram, mengerjakan sesuatu yang dilarang karena keimanannya lemah. Sehingga iman ini penting, Pak, sangat penting. Ya, mungkin ada yang mau bertanya tentang masalah yang sudah dibahas, silahkan. Makanya rukun iman ini kurang juga pertanyaan. Nah, insya Allah semoga Allah meningkatkan iman kita, menguatkan iman kita sehingga sampai kepada level yakin, ilmu yakin, naik ke ainul yakin, sampai ke hakul yakin. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang imannya sama dengan orang-orang terdahulu, sehingga amal kita lebih bersih, lebih suci, sebagaimana Allah mensucikan dan membersihkan amal-amal orang-orang terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana qarabatin lana fi dinina, rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan da'ima wa akhil anniya ulama nahda bil khair wa kulla syarr. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.